Nah, kalau dari yang lain sih sebenarnya basic sama aja sih sebenarnya menurut gua. Mau kalian dari handphone Google Pixel, kalian mau dari negara Amerika atau Eropa, Jepang punya, itu tetap semua sama aja bakal kebegal emailnya. Nah, tergantung dari seller kalian aja nih. Seller kalian itu menjanjikan atau menjaminkan untuk garansi email lifetime atau enggak. Gitu. Intinya semua sama aja, namanya handphone nggak bayar pajak, dia pasti bakal kena begal. Oke? Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Gimana? Masih pakai handphone apa kalian? Xiaomi, Poco, apa? Samsung? Lewat. Kayak gue dong, Google. Nah, kalau nggak ada Google, kalian mau pakai apa? Oke, bercanda ya. Jadi di video gue kali ini gue mau kasih tips dan trik seputar handphone Google Pixel. Google Pixel 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bisa 7 belum ada. Oke. Handphone yang gue pakai ini tapi Google Pixel 4 XL. Nah, itu bisa semua ya handphone Google Pixel. Dan sekarang gue mau kasih tahu ke kalian untuk Android yang ada di handphone Google gue. Apa Android sih ya? Update operating system Androidnya. Nah, sekarang gue sudah pakai yang namanya kok ini sih? Mana nih? Sistem. Bukan sistem, tentang ponsel, terus versi Android. Nah, di sini versi Android 13. Jadi gue udah pakai Android 13. Sip. Nah, tuh. Jadi tips dan trik kalian ini seputar Android 13 juga nih. Jadi lengkap, paket lengkap. Sekitar ada 6 atau 7 gitu yang mau gue bagiin ke kalian. Oke. Langsung aja mempersingkat waktu, mempersingkat durasi juga. Yang pertama adalah fitur dari Always On Display. Sebenarnya di fitur-fitur sebelumnya juga udah ada ya Always On Display. Nah, bagi yang belum kalian tahu, ini gue unjukin lagi sih buat kalian semua. Yang pertama kalian buka ke settingan. Oke. Ke settingan langsung kalian buka ke tampilan. Mana tampilannya? Kalau kalian pakai bahasa Indonesia ya, tampilan. Kalau kalian pakai bahasa British beda lagi. Yang jelas sama lah tampilan atau display gitu. Langsung kalian scroll aja, cari aja yang namanya layar kunci. Nih, layar kunci kalian buka. Di sini ada yang namanya layar kunci tidak ada aktivasi. Nah, Always On Display kan gini ya. Ketika kita matiin handphonenya, dia akan muncul Always On Display gini. Sebenarnya kayak gini tuh makan boros baterai. Apalagi Google Pixel, ya terkenal boros baterai. Karena kemakan usia ya, bukan boros baterai karena sistem, karena kemakan usia. Nah, ini bisa kita nonaktifin. Nah, caranya ya udah kalian nonaktifin aja. Nah, ini ketika kalian nonaktifin ya udah handphone kalian matiin, nggak akan muncul apa-apa gitu. Jadi ya sebenarnya agak sayang sih kalau nggak pakai Always On Display, tapi mengingat ya baterainya yang lumayan agak menguras, ya udah terpaksa gua nggak aktifin maksudnya si Always On Display-nya. Jadi pakai yang hitam biasa aja, gak usah ada AOD-an. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ubah skala animasi. Ini menurut gue enak juga nih, kita bisa buka tutup aplikasi itu dengan cepat, dengan smooth, dengan enak pokoknya. Yang pertama, kalian aktifkan dulu mode developer modenya. Kalian buka ke settingan, kalian harus aktifkan dulu nih mode developer tuh nanti ada di sistem. Ini namanya opsi mode developer. Kalau kalian di handphone kalian belum diaktifkan, ini nggak bakal ada. Nah, caranya kalian aktifkan dulu. Cara aktifinnya, kalian buka ke tentang ponsel, scroll ke paling bawah ada yang namanya nomor build. Nah, ini kalian tap aja sampai ada bacaannya selamat. Anda sudah menjadi seorang developer. Nah, ketika sudah Anda jadi developer, dan di sistem baru ada opsi developernya. Kalian buka, nah kalian centang dulu sampai aktif, lalu kalian langsung aja scroll ke bawah sampai yang kalian menemukan fitur yang namanya skala animasi. Ini dia. Ada 3 ya, skala animasi jendela, animasi transisi, sama skala durasi animator. Nah, kalau bawaannya, ini karena udah gue ubah ke 0,5 ya, bawaannya itu tadinya 1. Skala animasi 1 kali yang ini. Nah, karena ini udah gue ubah jadi 0,5 kali, jadi udah enak pokoknya buka tutup aplikasinya. Nah, kalian ubah ya 3-3-nya ke 0,5 kali. Kalau sudah, kalian rasain aja ketika kalian buka tutup aplikasi tuh udah smooth, enak, lancar pokoknya, tanpa ada delay. Sebagai contoh, Play Store langsung masuk, Gmail langsung ngebuka, langsung masuk. Kalau loading kayak gini berarti sinyal kalian ya.
Terus Google Foto udah langsung masuk, YouTube juga langsung buka, langsung masuk. Terus Google Chrome langsung masuk juga, kamera juga langsung kebuka. Enak pokoknya. Terus apa lagi nih, Instagram misalkan. Instagram tuh langsung twing muncul gitu. Jadi menurut gua ya enak aja gitu pakai skala animasinya dikecilin jadi 0,5. Menurut gua bisa bikin nggak boros baterai juga sih, karena animasi yang berjalan ketika kita buka tutup aplikasi itu jadi semakin sedikit. Ya lumayan lah, bisa mengurangi keborosan baterai di Google Pixel kalian juga. Oke. Lanjut yang namanya setting tema dan wallpaper. Nah, setting tema wallpaper tuh biasanya ya ini tampilan tema gua kayak begini atau wallpaper. Nah, ini caranya itu bisa kita lewat setelan atau bisa kita tap langsung aja di sini. Kita tahan, kita tekan, pilih wallpaper dan gaya. Nah, di sini kalau kalian mau ubah-ubah wallpaper, ya tinggal kalian ubah aja wallpaper sesuka keinginan kalian. Ada banyak kok yang disediakan Google, tenang aja. Banyak yang disediakan Google wallpapernya, atau pakai foto kalian juga bisa pilih yang foto saya ya. Oke. Terus kalau udah kalian pilih wallpapernya, kita bisa ganti palet warnanya. Palet warna tuh contohnya kayak gini. Ini kan gue pakai palet warnanya yang hijau. Nah, di sini juga ada warna hijau. Nah, ini bisa kita ubah juga. Misalkan palet warnanya gue ganti ke warna biru muda, ganti juga ke biru muda. Kayak warna-warna dasar backgroundnya ini, background yang tulisan ini lah. Terus gue ganti warna hijau, dia keubah warna hijau lagi. Keubah warna hijau. Jadi palet warnanya sekarang udah bervariasi, udah makin banyak. Jadi kalian bisa customisasi sendiri aja. Nah, kalau tema gelap atau tema putih ya kalian pasti udah pada tahu lah ya. Kalau tema putih ya tampilannya putih. Kalau tema gelap ya tampilannya gelap. Karena gue suka yang gelap-gelap, jadi gue pakai tema gelap. Dan juga ada icon bertema. Icon bertema tuh semisal gini. Ini kan icon dari home screen gue kan masih bawaan Google ya. Di Android 13 di Google Pixel itu udah bisa kita ubah. Icon temanya bisa kita mengikuti si wallpaper atau palet warnanya. Misalkan kan ini warna hijau nih. Nah, dia akan jadi berubah warna hijau tuh. Icon tema gue tuh warnanya hijau. Jadi cakep gitu warna hijau. Atau kalian bisa juga ubah warnanya di palet warna ini ya. Misalkan warnanya gue mau warna apa nih? Biru muda. Nah, otomatis di sini juga kelihatan biru muda. Ya. Jadi customisasinya sesuai keinginan kalian aja. Ya, sesuai keinginan kalian aja. Yang penting gimana nyamannya mata kalian aja. Terus ada petak aplikasi kayak grid ya ini ya. Bisa 4x5, 5x5. Susunannya gitu misalnya. Kalau 4x5 kan kayak gini nih. 4 mendatar gitu. Kalau 5-nya mendatar gitu. Gitu sih. Nah, sesuai keinginan kalian aja kalian customisasi untuk tema dan wallpaper di Google Pixel kalian. Lanjut yang namanya navigasi sistem. Nah, ini juga penting menurut gue nih, fitur tips dan triksnya nih. Kalau kalian baru berpindah ke Google Pixel, nah kalian yang nggak biasa swipe kayak gue gini, yang tombol-tombol gini, kalian wajib menggunakan tombol. Kalau yang nggak biasa swipe ya, itu caranya kita bisa ke settingan, itu bisa kita ubah juga kok. Bisa yang swipe, bisa ke yang tombol. Nah, buka ke settingan, terus kalian pilih ke sistem, lalu ke gestur, terus kalian buka navigasi sistem. Nah, di navigasi sistem ini kalau kalian yang nggak kebiasa swipe, kalau swipe kan kalian pilih navigasinya yang gestur. Nah, di sini ada icon navigasi bara nih. Kalian tinggal swipe aja kayak gini tuh, swipe. Kalau mau nge-back juga di swipe aja, recent swipe tuh. Tinggal swipe. Tapi kalau kalian yang nggak terbiasa, handphone Android yang lain kan masih ada juga yang pakai navigasi tombol ya. Kalian bisa pindahin ke navigasi tombol kayak yang gue punya gini, tuh navigasi tombol ngeback tuh ke recent app tuh ya kan. Kalau kalian yang nggak kebiasa ya, tapi kalau kalian yang terbiasa dengan gestur ya udah mendingan gestur, lebih enak juga sih gestur menurut gue tuh. Jadi tinggal swipe aja. Jadi itu adalah tips dari navigasi sistem. Lanjut, ada yang namanya asisten Google. Asisten Google sebenarnya gampang, kita tinggal gremet atau genggam gitu. Genggam ya jangan kencang banget sih. Nih contohnya gini. Muncul. Kita tinggal tekan aja sih, tekan handphonenya aja gitu. Tuh. Muncul, dia akan ada haptic feedback-nya gitu. Ada haptic feedback-nya, dia muncul. Nah, itu caranya gampang. Kalian buka ke setelan. Nah, atau settingan, di sini pilih aja yang sistem.
Terus ada yang pilihannya gestur. Nah, terus ada namanya Active Add G. Nah, di Active Add G ini kita bisa customisasi juga sih. Jadi ada sensitivitas tekanan di kedua sisi. Yang kayak gue tadi, sensitivitasnya kayak gimana ketika gue tekan, mau yang tekannya kuat banget atau yang ringan-ringan aja tekannya, itu udah muncul asisten Google-nya. Itu bisa kita sesuaikan. Kalau gue pilih yang tengah-tengah aja. Terus tekan kedua sisi agar sistem aktif yang tadi. Ini kita tekan, asisten Google akan muncul. Terus buka asisten saat layar nonaktif. Nah, misalkan nonaktif nih, gue teken nih, tuh, masuk dah tuh. Ke menu asisten Google. Terus tekan kedua sisi untuk membisukan ponsel. Misalkan kita lagi handphonenya lagi kita buat dengerin lagu, kita tekan aja namanya, kita grek gituin lagi, gremet lagi gitu, dia akan, suaranya akan mati. Jadi itu fitur gremet itu menurut gua enak banget buat aktifin untuk asisten Google. Oke. Lanjut, kita tips dan trik dari setting getaran dan haptic feedback. By the way, di Google Pixel 4 XL ini, haptic feedback-nya tuh enak banget, asli sumpah, enak banget itu haptic feedback-nya. Kita juga bisa setel sih, setting-setting sedikit ya. Caranya kita buka ke setelan, terus kalian buka aja ke suara dan getaran. Mana nih? Suara dan getaran. Nah, di sini kalian tinggal pilih lagi ada getaran dan sentuhan. Mana nih? Getaran dan sentuhan. Nah, di sini kita bisa customisasi lagi untuk haptic feedback-nya. Ketika kita getaran panggilan telepon, kita sesuaikan aja mau semana. Mau getarannya itu tebel banget sampai bikin ketika kita taruh di kantong itu, kantong kita bergetar. Terus kita bisa setel juga getar dulu, lalu dering bertahap, itu sesuaikan saja keinginan kalian. Terus notifikasi juga getarannya tuh enak, kita bisa sesuaikan juga. Intinya sesuai keinginan kalian aja. Menurut gua Google Pixel 4 XL yang gue punya ini getarannya tuh enak banget. Asli beda sama getaran-getaran handphone lain. Ya mirip-mirip kayak getaran handphone iPhone haptic feedback-nya gitu, yang udah iPhone berapa sih? 11, 12 gitu lah. Itu udah enak ya haptic feedback-nya. Intinya settingan haptic feedback-nya kalian sesuaikan aja juga bisa. Oke, enak intinya haptic feedback di Google Pixel 4 XL punya gue ini. Oke. Lanjut yang terakhir, yang ke-7. Nah, di sini sebenarnya tips dan trik awal sih harusnya. Ketika kalian beli handphone Google Pixel, nah kalian harus cek dulu nih, untuk Google Pixel kalian ini dari negara mana. Ya kan? Kan banyak tuh handphone iPhone kan, misalkan iPhone kita dari negara mana nih? Indonesia kah, Singapura kah, atau negara-negara lain. Kalau Jepang otomatis di kameranya itu bukan bermasalah ya, ketika kita suara silent mode-nya, cekrekannya kamera itu kita nonaktifkan kayak gini. Kalau yang Jepang punya, ketika kita nonaktifkan itu masih tetap aja bunyi. Kita cepet gini masih tetap bunyi. Tapi kalau punya gua enggak, ya karena punya gua bukan dari versi Jepang punya. Nah, tuh suara kamera walaupun di nonaktifin tetap aja bunyi. Itu kalau dari Jepang. Nah, kalau dari yang lain sih sebenarnya basic sama aja sih sebenarnya menurut gua. Mau kalian dari handphone Google Pixel, kalian mau dari negara Amerika atau Eropa, Jepang punya, itu tetap semua sama aja, bakal kebegal emailnya. Nah, tergantung dari seller kalian aja nih. Seller kalian itu menjanjikan atau menjaminkan untuk garansi email lifetime atau enggak. Nah, kalau kayak gue ini beli di Bistore itu menjanjikan garansi email atau sinyal itu lifetime, itu enak. Kalau apa-apa ke tokonya aja langsung, tokonya juga besar kok. Di situ langsung di unblock atau unlock lagi gitu. Intinya semua region untuk Google Pixel itu sama aja. Ya tadi doang sih, bedanya Jepang doang sih yang harus mengaktifkan untuk suara kameranya. Gitu. Intinya semua sama aja, namanya handphone gak bayar pajak, dia pasti bakal kena begal. Oke, ya udah mungkin segitu dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian tentang tips dan trik seputar Google Pixel. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Vengga pamit. Google Pixel.